Selamat pagi, salam sejahtera. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas Daspen. Namun sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Abu dengan NPM 33230002 kelas 1A Prodi Pendidikan Biologi. Langsung saja. Nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. Yang saya ketahui, PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS, Trend in International Mathematics dan Science Study, adalah dua program penilaian pendidikan internasional yang digunakan untuk mengukur prestasi siswa di berbagai negara. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, PISA. PISA adalah program penilaian yang diselenggarakan oleh Organisasi for Economy, Operation and Development. Yang kedua, fokus utama PISA adalah mengukur kemampuan siswa dalam literasi membaca, matematika, dan sains, serta kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan ini dalam konteks kehidupan nyata. Yang berikut, PISA memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa di berbagai negara telah mencapai kompetensi tertentu dalam bidang-bidang tersebut. Yang berikut, hasil PISA digunakan untuk membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara dan mendukung perbaikan dalam pendidikan. Yang kedua, TIMSS. TIMSS adalah program penilaian yang dikelola oleh International Association for the Evaluation of Education. Yang kedua, fokus utama TIMSS adalah mengukur prestasi siswa dalam matematika dan sains. Yang berikut, TIMSS memberikan data tentang pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran tersebut dan kemungkinan perbandingan kinerja siswa di seluruh dunia. Yang berikut, hasil TIMSS digunakan untuk membantu negara-negara memahami bagaimana sistem pendidikan mereka berkinerja dalam bidang matematika dan sains. Kedua program ini memberikan pandangan yang berharga tentang kualitas pendidikan di tingkat internasional dan membantu negara-negara untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka bisa melakukan perbaikan dalam sistem pendidikan. Nomor 2, bagaimana prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS. Berikut prosedur dan mekanisme PISA dan TIMSS. Yang pertama, mekanisme PISA. 1. Seleksi sampel. PISA memilih sampel siswa yang mewakili populasi siswa di berbagai negara. Sampel ini mencakup siswa usia 15 tahun dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan. 2. Tes dan kuesioner. Siswa di seluruh dunia mengikuti tes PISA dan mencakup literasi membaca, matematika, dan sains. Selain itu, mereka juga mengisi kuesioner tentang latar belakang, pengalaman belajar, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pendidikan mereka. Yang ketiga, penilaian. Hasil tes dan data dari kuesioner digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks internasional. PISA menganalisis hasil ini untuk mengidentifikasi tren dan perbandingan kinerja siswa. Keempat, rilis hasil. Hasil PISA dipublikasikan secara berkala, biasanya setiap 3 tahun, dan kemungkinan perbandingan kinerja siswa antar negara serta pemahaman terlebih lanjut tentang sistem pendidikan. Yang kedua, prosedur TIMSS. 1. Seleksi sampel. TIMSS juga memiliki sampel siswa yang mewakili populasi sesuai dengan tingkat usia mereka. Tes TIMSS difokuskan pada pemahaman konsep dan keterampilan dalam mata pelajaran tersebut. 2. Tes.
siswa mengikuti tes matematika dan sains yang dirancang sesuai dengan tingkat usia mereka. Tes TIMSS difokuskan pada pemahaman konsep dan keterampilan dalam mata pelajaran tersebut. 3. Penilaian. Hasil tes dikumpulkan dan dianalisis untuk penilaian prestasi siswa di bidang matematika dan sains. Data juga digunakan untuk membandingkan kinerja siswa di seluruh dunia dan mengidentifikasi tren. 4. Rilis hasil. Hasil TIMSS diterbitkan secara berkala, biasanya setiap 4 tahun, untuk memberikan wawasan tentang perbandingan kinerja siswa di berbagai negara. Kedua program ini mengikuti pedoman yang ketat untuk memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh. Hasil dari PISA dan TIMSS membantu negara-negara untuk memahami keadaan pendidikan mereka, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan perbaikan dalam sistem pendidikan. Pencapaian tren dan cakupan sampel Indonesia untuk PISA semenjak putaran pertama pada tahun 2000 hingga 2018 dapat dilihat pada gambar berikut. Indonesia menunjukkan peningkatan sejak PISA 2000 hingga 2018 dengan peningkatan tipis pada bidang membaca dan sains dan peningkatan lebih tajam di bidang matematika. Meski tren sepanjang periode, pada PISA 2018 skor Indonesia relatif turun di semua bidang. Penurunan paling tajam terjadi di bidang membaca. Cakupan populasi PISA Indonesia meningkat dalam 2018. Keikutsertaan Indonesia naik dari 39% pada PISA 2000 menjadi 68% di PISA 2015 dan 85% pada PISA 2018. Artinya nilai rata-rata matematika 367 di tahun 2000 hanya menggambarkan kemampuan 39% anak Indonesia usia 15 tahun. Sedangkan nilai rata-rata matematika 386 pada PISA 2015 menggambarkan kemampuan matematika 68% anak Indonesia usia 15 tahun. Berikut adalah penjelasan mengenai grafik TIMSS. Skor tahun 1995 adalah rata-rata kinerja tahun ke-8 dan tahun ke-9 siswa ketika siklus tahun 1995 menilai siswa di kedua kelompok tahun. Tingkat respon terhadap TIMSS relatif rendah pada tahun 1995 dan 1999 dan 2003. Skor yang menunjukkan peningkatan atau penurunan signifikan dari sebelumnya. Siklus TIMSS ditandai dengan tanda bintang. 9 negara memiliki kinerja yang jauh di atas 4 lebih banyak dibandingkan tahun 2016. Negara-negara tersebut adalah Australia, China, Taipei, Finlandia, Jepang, Republik Indonesia. 7 tampil pada level yang sama dan 22 tampil jauh di bawahnya. Presentasi siswa kelas 9 yang mencapai masing-masing standar internasional lebih besar. Berikut perbandingan PISA dan TIMSS. PISA, Indonesia biasanya memiliki peringkat yang lebih rendah dalam hasil PISA dibandingkan dengan negara maju. Kedua, biasanya mata pelajaran sains adalah yang paling rendah, diikuti oleh literasi membaca dan matematika. Berikut TIMSS. Yang pertama, Indonesia juga sering menduduki peringkat yang lebih rendah dalam hasil TIMSS, khususnya pada tingkat sekolah menengah pertama, tingkat kelas 8, mata pelajaran matematika dan sains. Kedua, prestasi siswa di Indonesia dalam TIMSS biasanya lebih rendah dibanding dengan negara-negara maju dalam hal konsep dan keterampilan matematika dan sains. Nomor 5, menurut Anda mengapa hasil PISA dan TIMSS seperti pada nomor 3 dan nomor 4? Menurut saya, bahwa kedua program ini memberikan informasi yang berharga tentang kualitas pendidikan di suatu negara dan hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan dalam sistem pendidikan.
Meskipun perbandingan hasil mungkin memiliki sejumlah kesamaan, kedua program tersebut menyediakan data yang berbeda dan penting untuk pemahaman lengkap tentang pendidikan di suatu negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi.